Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad. Perkenalkan, nama saya Putri Bella Sakita, mahasiswi Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang riset pemasaran dan intelijen pemasaran. Pengertian riset pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, Malhotra. Pengertian riset pasar menurut Malhotra adalah analisis, pembagian informasi, dan upaya mengidentifikasi tentang informasi yang dilakukan secara objektif dan sistematis, di mana riset pasar dilakukan untuk pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan permasalahan dan kesempatan di dunia bisnis. Selanjutnya, menurut Robi Susatyo. Sementara Robi Susatyo mengartikan bahwa pengertian riset pemasaran upaya mengidentifikasi secara sistematis dan objektif. Dua inilah yang dijadikan sebagai bentuk pengumpulan analisis dan perangkaian informasi yang bertujuan untuk membantu mengambil keputusan atas masalah yang dihadapi. Selanjutnya, tujuan riset pasar. Riset pemasaran memang lebih sering digunakan oleh para pebisnis menengah ataupun bisnis besar. Tidak lain bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut. Yang pertama, membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, mendapatkan peluang bisnis baru. Yang ketiga, menghindari kegagalan usaha. Yang keempat, memanfaatkan peluang investor. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, understanding. Yang ketujuh, predicting. Jenis riset pemasaran. Buat kamu yang ingin menekuni dunia usaha bisnis, penting juga mengetahui jenis-jenis riset pasar. Secara umum dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, problem solving. Yang kedua, problem identification research. Yang ketiga, planning research. Selanjutnya, proses riset pasar. Ada beberapa proses. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, melakukan pendekatan masalah. Yang ketiga, merancang riset. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, membuat presentasi laporan. Peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Yang pertama, menciptakan ide. Yang kedua, variasi pilihan ide. Yang ketiga, memudahkan mengembangkan konsep. Yang keempat, mengembangkan dan strategi pemasaran. Yang kelima, analisis bisnis. Yang keenam, mengembangkan produk. Yang ketujuh, tes pasar atau menghasilkan komersialisasi. Selanjutnya, intelijen pemasaran. Market intelligence atau intelijen pasar adalah informasi sehari-hari yang relevan dengan pasar perusahaan, dikumpulkan dan dianalisis secara khusus untuk tujuan yang akurat dan percaya diri dalam pengambilan keputusan untuk menentukan peluang pasar, strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan metrik. Sistem intelijen pemasaran menurut Lam dan McDaniel tahun 2001 halaman 378 dikutip dari Syukron tahun 2013 mendefinisikan sistem intelijen adalah penciptaan suatu sistem yang membantu para manajer menilai para pesaingnya dan para pemasoknya supaya bisa menjadi pesaing yang lebih efisien dan efektif. Faktor-faktor intelijen pemasaran. Dari sisi faktor-faktor intelijensi pemasaran menurut Kotler dan kawan-kawan tahun 2000 halaman 162 dikutip dari Syukron tahun 2013 dilaksanakan melalui membaca buku, surat kabar, dan publikasi perdagangan, pembicaraan dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan pihak luar lainnya, serta perbincangan dengan manajer dan personel lain dalam perusahaan. Sekian dari pemaparan saya, semoga apa yang saya paparkan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.